Perkenalkan, nama saya Sharon dari kelas 8C. Sekarang, aku lagi baca buku yang menarik nih teman-teman. Pasti kalian pada penasaran kan? Yap, benar sekali. Ini adalah biografi mengenai B.J. Habibie, yaitu Presiden ketiga Indonesia. Sekarang, aku akan menyampaikan kalian cerita mengenai B.J. Habibie, yaitu lelaki yang menantang langit. Itu dimulai dari Habibie yang sejak kecil. Ia tidak hidup dari keluarga yang kaya raya. Mungkin ilmu atau cita-cita ia besar, tetapi berbeda untuk keadaan ekonomi dia dulu. Dia tidak hidup dalam keluarga yang kaya raya. Sesungguhnya hanya sederhana. Sejak ia kecil, ia hidup di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia suka banget menatap langit. Seolah-olah langit itu mengaruniakannya sesuatu. Ia sering berpikir, apakah sebenarnya manusia itu bisa terbang? Mimpi itu ia selalu pakai di dalam hatinya dan juga pikirannya. Ia merupakan anaknya sederhana, tetapi tidak pernah menyerah. Sejak kecil ia berbeda. Ia tidak hanya membaca buku, tetapi ia melahap buku. Ia mulai dari buku-buku yang agak asing. Dimulai dari membaca majalah kosong, majalah-majalah asing, ataupun buku-buku dengan bahasa yang ia tidak mengerti. Dan juga buku yang merangkut teknik ayahnya. Tetapi cita-citanya itu memiliki keadaan lumayan untuk longsor. Mengapa? Waktu itu ayahnya meninggal sejak ia masih muda. Dengan tidak ada pilihan lain, ibunya memutuskan untuk menjual semua perhiasannya. Untuk rumah tidak, untuk berdagang tidak, tetapi untuk mewujudkan cita-cita dari anaknya tersebut. Karena itu, ia dijauhkan ke dalam sebuah tempat yang dinamakan negara Jerman. Tempat yang begitu asing, keras dan juga dingin. Ia hidup dengan keterbatasan, tanpa orang yang dia kenal, ataupun tanpa uang. Ia memakan roti keras dan juga susu yang murah. Ia tinggal di sana, dan itulah perjuangan Habibie dimulai. Setiap hari di kota Asian, Rheinische Westfälische Technische Hochschule Asian, ia hidup hampir tanpa uang. Tidur di kamar kecil tanpa pemanas. Tidak kebayang betapa kedinginan ia di sana. Ia pernah berkata bahwa teman-temannya belajar 8 jam sehari. Maka ia belajar 14 jam sehari. Teman-temannya menyerah ketika hitungan ataupun langkah setiap kali terasa sulit. Tetapi B.J. Habibie tidak. Ia menolak hal tersebut. Ia memahami teori yang bahkan profesor sekalipun sulit untuk dijelaskan. Ia menyelesaikan pendidikan teknik dan doktoralnya dengan predikat summa cum laude, yaitu sebuah pencapaian yang membuat Jerman menoleh dan dunia bertanya, siapa pemuda dari Indonesia ini? Itu merupakan sungguh capaian terbesar. Namun perjalanan Habibie baru dimulai. Ia bekerja di industri penerbangan Jerman, pusat dari teknologi paling canggih saat itu. Di sana, ia menghadapi tantangan yang dihindari banyak ilmuwan. Bagaimana retakan kecil pada pesawat dapat membuat ratusan nyawa hilang? Bagaimana mencegahnya? Bagaimana menyelamatkan manusia dengan ilmu? Bertahun-tahun ia pelajari itu. Ia genapkan dalam hati dan juga pikiran.
ribuan angka, teori, dan simulasi ia tulis hingga jari-jarinya bergemetar. Hingga lahirlah teori yang membuat dunia terdiam. Craig Progression Theory, yaitu teori hati. Teori yang mampu menghitung, memprediksi retakan hingga struktur pesawat. Teori yang membuat pesawat lebih terasa aman, kuat, dan bahkan ringan. Teori yang kemudian dipakai oleh industri penerbangan dunia. Tidak hanya itu, ia menciptakan Habibi Factor, sebuah formula penting dalam perhitungan material pesawat. Bayangkan, seorang anak yang lahir bukan dari keluarga kaya raya bisa sampai sejauh ini. Banyak insinyur yang menyebutkan itu mustahil. Habibie membuktikan bahwa mustahil itu dapat dilakukan oleh seorang anak seperti dia. Dunia menyebutnya jenius. Perusahaan-perusahaan besar ingin mempertahankan dia. Negara-negara asing ingin merebut dia. Tetapi Habibie menolak itu semua. Ia berkata, "Saya pulang. Ilmu ini untuk Indonesia." Perkataannya sederhana tapi mengguncang. Ia pulang ketika Indonesia sedang butuh arah. Dan di sini ia membangun industri pesawat pertama di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya lahirlah N250 Gatot Kaca. Pertama kali terbang di negara Indonesia tercinta. Buatan bangsa sendiri yang bisa terbang stabil tanpa bantuan komputer. Sebuah pencapaian yang bahkan negara maju sulit melakukan saat itu. Visinya bukan sekedar pesawat, visinya adalah kemandirian teknologi negara. Itulah alasan Habibie menjadi bapak teknologi Indonesia, karena ia membawa pulang ilmu, membangun industri, melahirkan generasi insinyur, dan mampu berdiri setara dengan dunia. Bahwa anak bangsa mampu berdiri dengan dunia. Pada tahun 1998, Habibie menerima tugas sebagai presiden dalam situasi paling kacau. Dan meski masa pemerintahnya singkat, kebijakan-kebijakannya memiliki dampak yang sangat besar. Ia membuat kebebasan pers sama. Ia melahirkan otonomi daerah. Ia membebaskan tantangan politik. Ia mengolah transisi. Dan bahkan di era penuh kekuasaan dan juga kelemahan. Itulah kenapa di balik puluhan gelar penemuan dan kebijakan saat itu, Habibie selalu kembali pada suatu hal yang sederhana: belajar. Dan ia percaya bahwa satu hari nanti kita semua dapat berkembang dan dapat sepenuhnya menjadi negara yang maju, negara penuh ilmu pengetahuan dan juga pencapaian yang luar biasa. Dan itulah cerita yang dapat kita ambil dari biografi B.J. Habibie. Saya harap cerita ini dapat mengembangkan kalian-kalian untuk berkembang dan juga mencapai cita-cita yang penuh dengan aroma yang bagus. Sekian dari saya, terima kasih.